Halo sahabat-sahabat Pioneer sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan di malam hari ini. Sekjen sangat senang ya. Saya melihat sebuah postingan ya teman-teman, dari X ya, yang membuat saya untuk masuk kembali ke white paper kita teman-teman ya. Ini ada sebuah postingan yang lihat ya, dari Tumai, dari Vietnam. Ini banyak banyak di post di X ya. Ini seperti ini teman-teman. Tidak ada jalan keluar dari kekayaan ya. Benar-benar Pi adalah versi terbaru dari Bitcoin. Siapapun yang telah mempelajari Bitcoin BTC secara mendalam tahu betul apa itu SHA 256. Sedangkan untuk Pi kita, SHA 256 telah diganti ke SHA 512. Memang tim inti Pi dipimpin oleh sekelompok pelopor papan atas di bidang blockchain dan komputasi sosial. Ini termasuk para ahli PhD dari Universitas Stanford, Amerika Serikat, yang dipimpin oleh Dr. Nicholas Kokalis. Ini juga merupakan organisasi yang menciptakan Bitcoin pada tahun 2029. Informasi ini akurat hingga 99,99%. Saya sudah sependapat dengan teman kita ini. Saya melihat beberapa postingan dan yang terjadi teman-teman, saya mengambil kesimpulan bahwa Nicholas itu Satoshi. Dari postingan inilah membawa saya untuk masuk kembali ke white paper kita, dan teman-teman bisa mendengarkan ya. Teman-teman bisa lihat, baca di white paper kita bagaimana di dalam itu Nicholas membahas tentang Bitcoin ya. Dia tahu. Saya bacakan ya, saya langkah-langkah aja. Sistem uang elektronik bertupir Bitcoin yang diluncurkan pada tahun 2009 oleh seorang programmer atau sekelompok anonim Satoshi Nakamoto merupakan momen penting bagi kebebasan uang. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, orang dapat bertukar nilai dengan aman tanpa memerlukan pihak ketiga atau perantara terpercaya. Ya. Membayar dengan Bitcoin berarti orang-orang seperti Steve dan Cindy dapat saling membayar secara langsung melewati biaya kelembagaan, hambatan, gangguan. Bitcoin benar-benar mata uang tanpa batas yang memberdayakan dan menghubungkan ekosistem global baru ya. Ekosistem global baru. Pengantar buku besar terdistribusi ya. Tunggu ya teman-teman ya. Nah, di sini benar-benar Nicholas tahu ya, teman-teman. Nanti saya akan bacakan, coba ya. Ini sangat jelas ya. Saya lagi foto dulu. Lihat di sini teman-teman, dengar ya. Nah. Pengantara buku besar terdistribusi ya. Bitcoin mencapai prestasi bersejarah ini dengan menggunakan catatan terdistribusi ya. Sementara sistem keuangan saat ini bergantung pada catatan kebebasan pusat tradisional. Catatan Bitcoin dikelola oleh komunitas validator terdistribusi yang mengakses dan memperbaharui buku besar publik ini.
Bayangkan protokol Bitcoin sebagai Google Set. Ya, dia tahu kan, yang dibagikan secara global, yang berisi catatan transaksi divalidasi dan dikelola oleh komunitas terdistribusi ini. Ya. Terobosan Bitcoin dan teknologi blockchain secara umum adalah bahwa meskipun catatannya dikelola oleh suatu komunitas, teknologi tersebut memungkinkan mereka untuk selalu mencapai konsensus mengenai transaksi yang jujur, memastikan bahwa penipu tidak dapat merekam transaksi palsu atau mengambil alih sistem. Kemajuan teknologi ini memungkinkan penghapusan perantara terpusat tanpa mengorbankan keamanan finansial transaksi. Manfaat buku besar terdistribusi. Selain desentralisasi, Bitcoin atau mata uang kripto secara umum memiliki beberapa properti bagus yang membuat uang lebih cerdas dan aman. Meskipun mata uang kripto yang berbeda mungkin lebih kuat dalam beberapa properti dan lebih lemah dalam properti lainnya. Berdasarkan implementasi protokol yang berbeda, mata uang kripto disimpan dalam dompet kriptografi yang diidentifikasi oleh alamat yang dapat diakses publik dan diamankan oleh kata sandi yang sangat kuat. Mengamankan buku besar terdistribusi penambangan. Salah satu tantangan dalam memelihara catatan transaksi yang terdistribusi adalah keamanan, khususnya bagaimana memiliki buku besar yang terbuka dan dapat diedit sekaligus mencegah aktivitas penipuan. Untuk mengatasi tantangan ini, Bitcoin memperkenalkan proses baru yang disebut penambangan menggunakan algoritma konsensus bukti kerja. Bayangkan ya, dia tahu istilah-istilah penambangan di Bitcoin, teman-teman, untuk menentukan siapa yang dipercaya untuk membuat pembaruan pada catatan. Artinya kan Nicholas tahu transaksi bersama. Anda dapat menganggap penambangan sebagai jenis permainan ekonomi yang memaksa validator untuk membuktikan kemampuan mereka saat mencoba menambahkan transaksi ke dalam catatan. Agar memenuhi syarat, validator harus memecahkan serangkaian teka-teki komputasi yang rumit. Validator yang memecahkan teka-teki pertama diberi hadiah dengan diizinkan untuk memposting blok transaksi tersebut. Memposting blok transaksi terbaru memungkinkan validator untuk menambah hadiah blok. Saat ini 12,5 BTC atau 40.000 pada saat penulisan. Proses ini sangat aman. Lihat ya, Nicholas menguliti. Tetapi membutuhkan daya komputasi dan konsumsi energi yang sangat besar karena pengguna pada dasarnya membakar uang untuk memecahkan teka-teki komputasi yang menghasilkan lebih banyak Bitcoin. Nah, rasio pembakaran terhadap imbalan ini sangat menghukum sehingga selalu menjadi kepentingan. Nah, lanjutnya saya nggak screenshot tadi. Masalah sentralisasi kekuasaan dan uang membuat mata uang kripto generasi pertama tidak dapat dijangkau. Nah, lihat, dia tahu kan? Nicholas paham. Yang dimaksudkan ini Bitcoin. Pada masa-masa awal Bitcoin, ketika hanya sedikit orang bekerja untuk memfasilitasi transaksi dan menambah blok pertama, siapapun dapat memperoleh 50 BTC hanya dengan menjalankan perangkat lunak penambangan Bitcoin di komputer pribadi mereka. Seiring dengan semakin populernya mata uang tersebut, para penambang yang cerdas menyadari bahwa mereka dapat memperoleh lebih banyak jika mereka memiliki lebih dari satu komputer yang berfungsi untuk menambang. Iya kan? Seiring dengan terus meningkatnya nilai Bitcoin, banyak perusahaan mulai bermunculan untuk menambang. Perusahaan-perusahaan ini mengembangkan chip khusus, ya, ASIC, dan membangun gudang server besar menggunakan chip ASIC ini untuk menambang Bitcoin. Munculnya perusahaan-perusahaan penambangan besar ini yang dikenal sebagai pendorong demam emas Bitcoin, ya, membuat orang-orang biasa kesulitan untuk berkontribusi pada jaringan dan mendapatkan imbalan. Upaya mereka juga mulai menghabiskan energi komputasi dalam jumlah yang semakin besar.
yang berkontribusi terhadap peningkatannya masalah lingkungan di seluruh dunia. Kemudahan penambangan Bitcoin dan munculnya ladang penambangan Bitcoin dengan cepat menghasilkan sentralisasi besar-besaran kekuatan produksi dan kekayaan alam. Jaringan Bitcoin sebagai gambaran 87% dari semua Bitcoin kini dimiliki oleh 1% dari jaringan mereka. Banyak dari koin ini ditambang secara gratis pada masa-masa awalnya. Sebagai contoh lain, Bitman, salah satu operasi penambangan Bitcoin terbesar, telah meraup pendapatan dan laba miliaran dolar. Pemusatan daya dalam jaringan Bitcoin membuatnya sangat sulit dan mahal bagi kebanyakan orang. Jika Anda ingin memperoleh Bitcoin, pilihan termudah adalah tambang sendiri. Cukup sambungkan perangkat keras khusus ini. Ada perangkat di Amazon. Jika Anda tertarik, dan mulailah ketahuilah bahwa karena Anda akan bersaing dengan server farm besar dari seluruh dunia, menghabiskan energi sebanyak negara Swiss, Anda tidak akan dapat menambang banyak, ya. 2. Beli Bitcoin di bursa. Saat ini Anda dapat membeli Bitcoin dengan harga satuan 3.500 per koin pada saat artikel ditulis. Ya. Nah, jadi di sini saya melihat teman-teman bahwa Nicholas memahami sistem Bitcoin. Kembali ke buku putih, maka teman-teman bisa melihat apa yang terjadi. Maka itu seperti yang dicatatkan oleh dari rekan kita ini, ya. Sistem yang digunakan ini ada korelasinya, ya. Siapapun yang telah mempelajari Bitcoin secara mendalam tahu betul apa itu SHA 256, sedangkan untuk pi kita SHA 256 telah diganti SHA 512, ya. Berarti mereka ini yang menggunakan ini ada titiknya, ya teman-teman, versinya SHA 512. Ini jelas, ya. Yang di anak panah ini, ya. Di ujung panah itu ada SHA 512, ya. Kalau BTC $256, ya. Berarti 2 kali lipatnya, hampir 256 dengan 512, hampir 50%, ya, kenaikan dari sisi nilainya, ya, kalau saya lihatnya seperti itu. SHA 256. Kita coba lihat dulu apa itu SHA. SHA 256 adalah singkatan dari Secure Hash Algorithm. 256 bit dan digunakan untuk keamanan kriptografi. Algoritma hash kriptografi menghasilkan hash unik yang tidak dapat dibaca. Semakin besar jumlah kemungkinan hash, semakin kecil peluang dua nilai akan menghasilkan hash yang sama, ya. Jadi ini semacam kunci, ya. 512. SHA 512 merupakan fungsi hash satu arah yang didesain oleh National Security Agency (NASA) dan dipublikasi oleh National Institute of Standards of Technology (NIST) sebagai pilihan informasi proses standar VIP. Pada tahun 1993 disebut sebagai SHA-O. 2 tahun kemudian dipublikasikan SHA 1 generasi. Wow. Analisa metode SHA 512 untuk tanda tangan digital pada file video. Nah, ini kode-kode semua, ya teman-teman. Nah, ini pernah muncul pada beberapa saat yang lalu, ya. Ini kan semakin muncul semakin jelas, ya. Oke. Saya pikir ini informasi yang luar biasa bagi teman-teman pioner. Kita semakin bisa mengetahui, ya. Dan kalau ingin lebih mau melihat, ya, coba masuk di X dan coba mempelajari buku putih kita, ya, dan semakin jelas, ya, keyakinan kita. Salam sukses untuk para pioner.